Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwarini Herunisa dari kelompok 10 dan teman saya yaitu Nabila Aldadawiyah dan Yulistian. Di sini kami akan menjelaskan mengenai globalisasi yang tercantum dalam buku Power, Politics and Society and Introduction to Political Sociology. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai globalisasi pada abad ke-21 sama dengan urbanisasi dan industrialisasi pada abad ke-19 dan abad 20. Seperti urbanisasi dan industrialisasi, globalisasi juga menciptakan dan membutuhkan keterkaitan dan ketergantungan yang lebih banyak antar wilayah geografis dan unit politik yang dibuat secara artifisial. Perbedaan geografis ini di mana beberapa lokasi lebih berpengaruh daripada yang lain. Nah, hal ini merupakan salah satu dari hasil politik globalisasi. Dalam bab globalisasi ini mengangkat masalah mengenai adanya gagasan bahwa globalisasi itu transformatif dan tidak diterima secara universal karena ada skeptis globalisasi. Maka itu, dalam bab ini kami akan membahas mengenai apa itu globalisasi, bagaimana teori sosiologis menjelaskannya, apa implikasi bagi negara dan bangsa, apa hubungan antara globalisasi dan mengekspor demokrasi, lalu bagaimana gerakan anti globalisasi membantu pemahaman kita tentang globalisasi, lalu apa yang akan ada di masa depan. Karena globalisasi saat ini dianggap sebagai salah satu topik yang paling diperdebatkan dalam sosiologi dan ilmu sosial. Yang pertama mengenai apa itu globalisasi. Di sini Smith berargumen bahwa globalisasi adalah salah satu neologisme iseng yang sering digunakan tetapi jarang didefinisikan. Nah, hal ini karena adanya kurangnya kejelasan konseptual, juga karena penggunaan yang kontradiktif, kegagalan yang membedakan globalisasi dengan istilah yang terkait, lalu adanya perpecahan antara mereka yang menjelaskan dimensi ekonomi globalisasi dan mereka yang menjelaskan atau mendefinisikan secara lebih luas. Nah, dimensi ekonomi ini lebih utama atau lebih dipentingkan oleh para sosiolog karena berpengaruh terhadap negara. Namun dimensi seperti dimensi sosial dan budaya ini sama pentingnya, namun kurang diperhatikan oleh para sosiolog. Lalu selanjutnya mengenai mendefinisikan globalisasi. Ada beberapa definisi sosiologis tentang globalisasi, tetapi banyak yang menekankan bahwa globalisasi yang pertama adalah kombinasi dari beberapa proses, lalu yang kedua yaitu melibatkan aspek atau dimensi sosial yang berbeda seperti dimensi politik, sosial, ekonomi, demografis, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga melampaui batas politik negara bangsa dengan pertukaran lintas batas yang melibatkan orang, uang, barang, dan budaya. Lalu yang keempat menghasilkan peningkatan tingkat dan kedalaman keterkaitan, dan yang kelima yaitu pemisahan antara ruang dan waktu atau sebagai alternatif kompresi waktu oleh ruang. Parker pun mendefinisikan globalisasi sebagai melibatkan gerak dan penyerapan barang dan modal, lalu politik dan kekuasaan, serta informasi dan teknologi di seluruh dunia. Tetapi globalisasi juga melibatkan penularan polusi, kejahatan, dan masalah sosial lainnya yang melintasi dan melampaui batas-batas nasional, regional, dan khusus lainnya. Dari definisi karakter ini terdapat dampak positif dan dampak negatif, di mana dari dampak positif dan dampak negatif ini seperti pepatah, yaitu menciptakan pedang bermata dua. Lalu selanjutnya mengenai kritik terhadap istilah. Sifat globalisasi yang beraneka ragam dan berbagai cara penggunaannya, hal ini menimbulkan kebingungan dan ambiguitas. Nah, misalnya seperti seorang aktivis lingkungan, ia mengkritik mengenai globalisasi ekonomi dan perusahaan, tetapi ia menganjurkan mengenai globalisasi lingkungan atau standar guna kemurnian air dan udara. Nah, agar penelitian sosiologis tentang globalisasi memiliki nilai, maka globalisasi perlu didefinisikan sebagai sesuatu yang nyata dan dapat diukur secara konkret dan jelas dibedakan dari fenomena tepat lainnya. Memecah globalisasi menjadi berbagai dimensi konseptualnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang kompleks.
Selanjutnya itu mengenai komponen globalisasi, di mana komponen globalisasi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, saling ketergantungan atau interdependensi, lalu yang kedua, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan kapitalisme. Di mana yang pertama yaitu saling ketergantungan atau interdependensi, yaitu kita hidup di dunia pasti saling berhubungan, saling keterkaitan, dan saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan ini bukanlah fenomena baru, dan yang menjadi perbedaan dalam era globalisasi ini adalah pergeseran dari ketergantungan kepada orang lain yang hidup dalam komunitas kita menjadi kepada mereka yang berasal dari jauh. Seperti orang Amerika mengenakan pakaian dari pabrik Cina atau dari pabrik Indonesia. Nah, selanjutnya dengan adanya interdependensi, muncul interkoneksi yang dapat mengakibatkan masalah yang dulunya terlokasi atau terisolasi menyebar ke daerah lain. Saling ketergantungan juga memiliki komponen budaya karena kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi bergantung kepada kesamaan bahasa. Selanjutnya itu mengenai liberalisasi. Liberalisasi atau neoliberalisasi bukanlah globalisasi, melainkan justifikasi ideologis globalisasi ekonomi atau pergerakan bebas modal dan barang tanpa kesimpulan pemerintah dalam bentuk tarif, pengendalian harga, pajak, dan sejenisnya. Hal ini memiliki implikasi politik karena globalisasi ekonomi sering dilihat sebagai proses global yang serupa hukum dan tidak dapat diubah. Selain alternatif lain yaitu memberlakukan kebijakan neoliberal. Neoliberalisme biasanya dikaitkan dengan politik konservatif atau biasanya disebut dengan neokonservatif. Di sisi internasional, neoliberalisasi pun dikaitkan dengan penyebaran kapitalisme dan ideologi pasar bebas. Lalu selanjutnya mengenai universalisasi. Istilah Nasar pada tahun 2005, universalisasi sebagai potensi melemahnya kedaulatan negara dengan korporasi dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM menentang negara. Namun, terminologi ini bertentangan dengan fakta bahwa perusahaan bergantung kepada negara untuk menegakkan perjanjian dan perjanjian perdagangan, dan juga membutuhkan negara yang kuat untuk akumulasi modal dan untuk menekan dan menenangkan kelas-kelas yang berbahaya. Lalu selanjutnya mengenai pembaratan atau westernisasi. Globalisasi dituduh melakukan homogenisasi budaya dengan film Hollywood, acara televisi, dan musik barat yang didistribusikan ke seluruh dunia. Hal ini terkait dengan gagasan Waters pada tahun 1995 tentang budaya global yang muncul meskipun budaya kebarat-baratan. Meskipun para sarjana tidak percaya mengenai budaya global yang sedang muncul, namun banyak orang non-barat yang membenci atau tidak menyukai tentang westernisasi ini, dan ini dikutip sebagai keluhan yang membenarkan adanya terorisme. Difusi budaya bukanlah fenomena baru atau unik. Budaya berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh ide dan praktik yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai kapitalisme. Beberapa orang melihat globalisasi hanya sebagai cara untuk memperluas jangkauan kapitalisme dengan mengeksploitasi negara-negara yang kurang kaya dengan membangun pabrik-pabrik di mana para pekerjanya ini dibayar hanya beberapa sen atau mengekstraksi bahan mentah murah dengan mengorbankan lingkungan. Di Amerika Serikat, banyak yang melihat globalisasi sebagai migrasi yang membawa imigran ilegal dan outsourcing pekerjaan bergaji tinggi ke perusahaan di negara berkembang yang menguntungkan pemegang saham perusahaan dengan mengorbankan pekerja Amerika. Globalisasi juga memungkinkan negara-negara maju membanjiri pasar eksternal dengan impor yang murah seperti makanan, memaksa petani asli untuk gulung tikar dan meningkatkan ketimpangan sosial. Salah satu mesin penggerak kapitalisme global adalah perusahaan transnasional atau TNC yang disebut juga dengan MNC, yaitu Multinational Corporation. TNC terlibat dalam pertukaran lintas batas dan jangkauan global dan mereka meningkat secara drastis. TNC ini sangat kuat dengan beberapa perusahaan memiliki aset dan sumber daya yang menyaingi banyak negara-negara kecil. Lalu selanjutnya itu mengenai perspektif teoritis tentang globalisasi terbagi menjadi dua teori, yaitu yang pertama teori sistem dunia atau WST, dan yang kedua yaitu teori kapitalisme global atau GC. Yang pertama yaitu teori sistem dunia atau WST ini merupakan pendahulu dari teori globalisasi yang lebih baru.
WSI atau teori sistem dunia ini adalah teori kohesif globalisasi yang diselenggarakan sekitar skala waktu 500 tahun sesuai dengan kebangkitan ekonomi dunia kapitalis di Eropa dan penyebarannya di seluruh dunia. Sistem dunia benar-benar menjadi globalisasi atau menjadi global hanya akhir pada abad ke-20. Namun proses ini dimulai berabad-abad yang lalu dan sedang mentransisikan sistem dunia ke era postmodern. Dua periode penting untuk memahami globalisasi, yang pertama pada tahun 1945 sampai sekarang yang merepresentasikan satu siklus kontratif atau gelombang K perekonomian dunia. Gelombang AK adalah siklus harga sekitar 50 tahun dengan fase A yaitu ekspansi ekonomi dan fase B yaitu penurunan ekonomi. Fase A berlangsung dari 1945 hingga 1967 atau 1973. Dan sedangkan fase B saat ini dimulai pada akhir fase dan akan berlanjut selama beberapa tahun lagi. Selanjutnya mengenai periode 1450 hingga saat ini mewakili seluruh siklus kehidupan ekonomi dunia dan khususnya sistem dunia kapitalis. Siklus hidup ini dapat dibagi menjadi 3 fase yaitu genesis, perkembangan normal, dan krisis terminal yang dapat berlangsung selama lebih dari 50 tahun dan berakhir sekitar tahun 2050. Bagi Wallerstein, sistem dunia sedang bertransisi ke sesuatu yang lain yang akan menghasilkan pergulatan antara dua kubu. Yang pertama ingin mempertahankan keuntungan dari status quo, yang kedua akan menginginkan yang lebih demokratis dan sistem egaliter. Lalu selanjutnya yaitu mengenai teori kapitalisme global atau GC. Ahli teori kapitalisme global berbagi dengan teori sistem dunia atau WST kepada penekanan pada analisis historis dari proses makro skala besar dan kritis terhadap kapitalisme. Robinson berpendapat bahwa kapitalisme global berbeda dengan teori sistem dunia dalam 3 hal mendasar. Yang pertama, ahli teori kapitalisme global berpendapat bahwa globalisasi adalah tahap baru dalam evolusi kapitalisme. Dan yang kedua, ahli teori kapitalisme global memandang sistem produksi dan keuangan global baru yang secara fundamental berbeda dari bentuk kapitalisme sebelumnya. Dan pada akhirnya, ahli teori kapitalisme global berpendapat bahwa globalisasi tidak dapat dipahami dengan kerangka kerja yang menekankan pada negara bangsa atau sistem antar negara. Sebaliknya, negara-negara nasional sebagai lawan negara bangsa dihubungkan ke jaringan negara transnasional atau TNS dengan kelas kapitalis global transnasional. Lalu selanjutnya teori GC dari Robinson ini menekankan pada aparatur negara transnasional atau jaringan dari kedua institusi politik dan ekonomi supranasional, misalnya Komisi Trilateral dan WTO, dan aparatur negara transnasional yang telah ditembus dan ditransformasikan oleh kekuatan transnasional. Lalu selanjutnya itu mengenai pandangan postmodern tentang globalisasi. Pandangan postmodern memprediksi konsekuensi dramatis bagi semua institusi sosial termasuk negara. Postmodernis ini percaya bahwa kapitalisme didefinisikan oleh postfordisme atau cara kerja telah diatur ulang untuk beradaptasi dengan lingkungan teknologi dan pasar pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21. Perusahaan yang beroperasi di dunia postmodern ini harus fleksibel dengan beradaptasi dengan pasar dan terus berubah. Fleksibilitas mencakup peningkatan dalam menggunakan pekerja sementara, paruh waktu, dan berbasis rumahan. Juga pekerja yang memproduksi satu produk tidak perlu ditempatkan di tempat yang sama atau bahkan di tempat produksi pabrik tradisional. Karena teknologi informasi, postmodernitas ini tidak membutuhkan gerakan fisik. Perubahan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat kehidupan ekonomi, budaya, dan politik. Selanjutnya itu mengenai masyarakat jaringan. Castle pada tahun 1996, 1997, dan 1998 menggunakan masyarakat jaringan untuk membuat konsep ekonomi dan budaya global yang didasarkan pada komunikasi dan teknologi informasi. Secara singkat, ia berpendapat bahwa inovasi teknologi termasuk komputer telah memungkinkan terjadinya perubahan dalam komunikasi dan pemrosesan informasi yang menghasilkan paradigma teknologi baru. Kapitalisme menggunakan teknologi ini untuk menciptakan sistem baru, kapitalisme informasi, dan
atau ekonomi baru. Kaslow pada tahun 2000 mencirikan ekonomi baru sebagai informasional, global, dan jaringan menggunakan teknologi informasi yang secara fundamental berbeda dari inovasi teknologi sebelumnya, misalnya mesin cetak dan jalur perakitan. Lalu meskipun teori jaringan Kaslow ini berbagi dengan teori sistem dunia dan teori kapitalisme global dan pendekatan postmodern, sebuah analisis kapitalisme, ia mengusulkan bahwa perubahan teknologi dan bukan kapitalisme mendorong globalisasi. Misalnya, internasionalisasi ekonomi tidak akan pernah terjadi jika bukan karena kemajuan telekomunikasi dan informasi dan teknologi. Teknologi informasi ini telah memungkinkan produksi fleksibel dunia pasca Fordist. Informasi itu sendiri adalah komoditas. Produksi yang telah berubah dengan bergeser dari perusahaan besar yang terpusat ke jaringan desentralisasi yang terdiri dari unit organisasi dan ukuran yang berbeda. Pendekatan masyarakat jaringan juga menekankan produksi yang fleksibel dan kekuatan teknologi untuk mengkomunikasikan dengan mengangkut orang, barang, dan informasi dalam jarak yang jauh dan periode waktu yang lebih singkat. Perspektif masyarakat jaringan juga berpendapat bahwa inovasi teknologi memiliki implikasi politik terhadap fungsi pengaturan dan kesejahteraan negara. Baik, selanjutnya itu mengenai teori budaya globalisasi. Teori budaya global berusaha menjelaskan aspek budaya globalisasi. Pendekatan budaya global tidak memandang globalisasi budaya sebagai hasil dari globalisasi ekonomi. Robertson berpendapat bahwa globalisasi ekonomi telah menerima sebagian besar perhatian dan dimensi sosial dan budaya penting lainnya, terutama agama yang telah diabaikan. Beberapa perkembangan budaya jangka panjang yang telah dianggap penting oleh Robertson antara lain kebangkitan agama-agama dunia, lalu globalisasi olahraga, penyebaran hak asasi manusia, penyatuan waktu global, dan penyebaran kalender Gregorian. Ada beberapa jenis teori budaya yang dibagi menjadi subkategori, yaitu termasuk homogenitas, heterogenitas, dan hibridisasi. Lalu, sebagai sebuah fenomena, globalisasi terdiri dari dua proses yang terpisah dan memang kontradiktif, yaitu homogenitas dan diferensiasi atau heterogenitas. Kapitalisme global mempromosikan homogenitas dan heterogenitas, dan pada homogenitas menekankan pada kesamaan global, sedangkan pada heterogenitas menekankan pada perbedaan. Pada pendukung homogenisasi, setuju bahwa konvergensi sedang berlangsung atau bahwa dunia menjadi lebih seragam atau serupa. Misalnya seperti Ritzer yang menciptakan istilah Emsidionalization untuk merujuk pada proses di mana prinsip-prinsip industri makanan cepat saji mendominasi lebih banyak sektor masyarakat Amerika dan juga di seluruh dunia. Sebaliknya, heterogenitas menyoroti benturan budaya, misalnya Huntington dan Barber, dan perlawanan terhadap globalisasi. Lalu selanjutnya, Robertson telah berkontribusi pada diskusi heterogenitas dan homogenitas melalui konsep glokalisasi, interaksi antara lokal dan global untuk menghasilkan tanggapan yang sangat terlokalisasi terhadap fenomena global. Ia mendefinisikan glokalisasi sebagai upaya dunia nyata untuk merekontekstualisasikan ulang fenomena global atau proses makroskopik sehubungan dengan budaya global. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yulistian. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang akan saya presentasikan di sini yaitu mengenai perdebatan globalisasi. Ada beberapa poin penting utama dalam perdebatan. Yang pertama, apakah globalisasi sedang terjadi? Yang kedua, apa buktinya? Dan yang ketiga, apa dampaknya? Untuk yang pertama, apakah globalisasi sedang terjadi? Ada 3 kubu globalisasi, yaitu skeptis, hiperglobalis, dan transformator. Nah, untuk yang pertama yaitu ada skeptik. Secara singkat, para skeptis berpendapat bahwa pentingnya globalisasi telah dibesar-besarkan dan bahwa globalisasi bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya atau yang baru, melainkan fase baru imperialisme barat, Baskan 2006. Karena perdagangan dan investasi asing terkonsentrasi di pasar Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang, perekonomian menjadi lebih internasional tetapi belum benar-benar global. Kubu yang kedua yaitu ada hiperglobalis. Hiperglobalis misalnya Hart dan Negri 2011
buku of May 1995 percaya bahwa aspek lain dari kehidupan sosial dipengaruhi oleh sifat global yang semakin meningkat dari modal dan pasar, keuangan dan produksi, serta distribusi barang dan jasa lebih transnasional, tidak terlalu terbebani oleh perbatasan. Untuk yang kubu ketiga yaitu ada transformasionalis. Para transformasionalis misalnya Giddens 2000, Richter 2007-2008 setuju bahwa globalisasi sedang terjadi dan berpendapat bahwa dunia menjadi lebih saling berhubungan tidak hanya di sistem ekonomi dan politik tetapi juga pada budaya dan sistem sosial lainnya. Materi selanjutnya yaitu apa bukti globalisasi. Beberapa indikator globalisasi yang dikutip oleh Waters 1995 antara lain: yang pertama, pengakuan dunia sebagai suatu tempat atau kesadaran bersama, Robertson and Witt 2007. Kemudian yang kedua ada perkembangan organisasi global, misalnya ada WTO, PBB, IMF, Gerakan Katolik dengan acara misalnya ada Olimpiade kuliner, IKA, dan permainan dunia. Kemudian yang ketiga ada pola konsumsi global atau impor dan ekspor barang dan jasa di seluruh dunia. Yang keempat, persebaran pariwisata dunia. Yang kelima, kerjasama di antara banyak negara untuk memberikan solusi bagi masalah dunia. Dan selama ini misalnya pemanasan global, polusi, AIDS, kejahatan, dan perdagangan manusia. Kemudian yang keenam ada munculnya sistem budaya global. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak globalisasi terhadap negara bangsa. Rothberg 2003 berpendapat bahwa negara itu penting tidak terlepas dari, tetapi karena globalisasi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas negara. Nasar 2005 beranggapan bahwa negara yang melemah adalah akibat dari globalisasi. Banyak literatur globalisasi menunjukkan bahwa negara kehilangan kekuasaannya kepada TNCS dan LSM. Alasutri 2000. Meskipun beberapa berpendapat bahwa argumen ini ideologis dan dibuat oleh mereka yang ingin melihat negara yang lebih lemah, misalnya neoliberal, dan membuat argumen jenis Tina Honecker 2008. Sosiolog lain prihatin tentang dampak globalisasi terhadap negara dan mengungkapkan keprihatinannya terutama di bidang-bidang seperti perdagangan, keamanan, pengendalian senjata, Pakuin 2002, Pakulski 2001, dan imigrasi, Janowski dan Wang 2004. Dalam argumen yang lebih bernuansa, beberapa berpendapat bahwa negara beradaptasi dengan kondisi yang berubah, Ryain 2000, dan bahwa negara sedang didefinisikan ulang tetapi tidak kehilangan signifikansinya. Sassen 1996. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang pandangan tentang kekuasaan negara, yaitu ada teori sistem dunia, teori kapitalis global, pemandangan postmodern, masyarakat jaringan, teori budaya globalisasi, dan kebijakan publik. Pandangan tentang kekuasaan negara yang pertama yaitu teori sistem dunia. Teori sistem dunia berpendapat bahwa kapitalisme membutuhkan negara yang kuat untuk berhasil, tetapi negara semakin menderita karena hilangnya legitimasi. Wallerstein 2003. Kedua ada teori kapitalis global. William Robinson 2001 menolak tesis negara kuat dan negara lemah yang bersaing dengan alasan bahwa para sarjana globalisasi perlu bergerak melampaui dualisme ini dengan mengembangkan konsep negara transnasional atau TNS. Globalisasi merupakan tahapan baru dalam perkembangan kapitalisme dunia, namun bukan berarti penolakan negara. Keadaan tidak primer atau usang, tetapi sedang diubah dan diserap oleh struktur TNS yang lebih besar. Yang ketiga ada pemandangan postmodern. Ahli teori postmodern adalah modernis yang berpendapat bahwa kondisi postmodern negara adalah akhir dari kedaulatan karena negara bangsa tidak lagi mengontrol apa yang terjadi di dalam perbatasannya. Base 2002, Harvey 1989. Negara menyusut karena peran modernnya dalam menyediakan pertahanan eksternal, pengawasan internal, dan hak warga negaraannya di rongrong. Base 2002, Pakulski 2001, serta kapasitas negara lainnya.
Nah, selanjutnya ada masyarakat jaringan. Teori masyarakat jaringan secara langsung membahas masalah kapasitas negara, kemampuan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dengan bantuan teknologi telah memperluas kapasitas pengetahuan negara. Namun, teknologi yang sama ini telah menghasilkan aliran informasi dua arah, memungkinkan masyarakat sipil untuk menjaga kegiatan regulasi negara tetapi terkendali tanpa merusak efektivitas negara untuk bekerja atas nama kepentingan publik. Karena kemampuan masyarakat sipil ini, persepsi data sementara birokrasi negara dan otoritarisme bertindak untuk melegitimasi kekuasaannya. Hal ini pada gilirannya menimbulkan tekanan untuk reformasi kelembagaan negara dengan tujuan menciptakan pemerintah yang lebih responsif dan fleksibel. Kastel 1989. Ada teori budaya globalisasi. Robertson dan White 2007 mempertanyakan kerangka debat negara. Mereka berpendapat bahwa negara bangsa adalah aspek dari globalisasi daripada sesuatu yang globalisasi a priori berkurang. Karena kita tidak dapat berbicara tentang globalisasi jika bukan karena keberadaan negara bangsa. 6 dari 11. Karena sebagai akibatnya globalisasi negara bangsa adalah norma global untuk mengatur pelaksanaan kekuasaan politik. Robertson 1992 memandang globalisasi dalam 5 tahap. Tahap 1, fase Griminal 1500 sampai 1750, ditandai dengan meluasnya pengaruh gereja Katolik, penyebaran kalender Gregorian dan permulaan geografis modern. Pada tahap baru mulai atau tahap 2, 1750 sampai 1875, negara bangsa modern didirikan. Tahap lepas landas atau tahap 3 melibatkan pemahaman dunia dalam kerangka 4, referensi negara bangsa, individu, masyarakat tunggal, internasional, dan kemanusiaan tunggal. Tahap 4 adalah fase perjuangan hegemoni, termasuk Perang Dunia II, Perang Dingin, dan munculnya perserikatan bangsa-bangsa. Dalam fase ketidakpastian atau tahap 5, hubungan internasional menjadi lebih rumit, media global tersedia, dan ada pengakuan bahwa masalah lingkungan bersifat global daripada lokal. Giulianotti dan Robertson 2007 telah menambahkan tahap ke-6 yang ditandai dengan penetrasi global lokal yang telah menonjol namun tidak jelas apa implikasinya bagi negara bangsa. Nah, selanjutnya ada kebijakan publik. Perdebatan tentang potensi melemahnya negara menekankan penurunan kemampuan negara untuk mengurangi efek globalisasi, karena beberapa orang berpendapat bahwa globalisasi ekonomi dan keterlibatan negara bangsa yang menyertainya dalam perjanjian internasional mengurangi kemampuan negara untuk mempengaruhi kinerja ekonomi, pengangguran, serta alokasi hak dan keistimewaan. Fakulski 2001. Blackman tidak setuju dengan alasan bahwa justru karena pertumbuhan arus perdagangan global, negara bangsa bukannya tidak relevan karena ada keharusan untuk berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan infrastruktur untuk memposisikan ekonomi terbuka untuk memanfaatkan global ini arus perdagangan. 2007, 3 dari 14. Blackman berpendapat bahwa negara bangsa masih relevan bukan hanya karena perlu memperlakukan kebijakan untuk memperoleh keunggulan kompetitif, tetapi juga karena ekonomi global adalah produk tatanan internasional berdasarkan negara bangsa, jauh dari mengikis atau mengakhiri perang negara bangsa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Alda Adawiyah ingin melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan memandang bahwa globalisasi ekonomi atau neoliberalisme ini sebagai bentuk ancaman karena tekanan dari EV untuk membuka pasar yang dimana secara global ini didefinisikan sebagai layanan publik. Layanan publik ini seperti air, sanitasi, serta proteksi kebakaran. Walaupun belum ada bukti bahwa negara kesejahteraan ini berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Brady dan kawan-kawan menjelaskan 3 argumen mereka tentang dampak globalisasi pada negara kesejahteraan. Yang pertama itu ada
ekspansi atau perluasan, yang kedua itu ada penghematan, yang ketiga itu ada lengkung atau non-linear. Tesis pertama yaitu ada tentang ekspansi atau perluasan, di mana pada tesis ini menyatakan bahwa volatilitas atau ketidaksesuaian yang menyertai globalisasi akan menyebabkan pada perluasannya negara kesejahteraan. Yang kedua yaitu tesis penghematan, di mana tesis ini menyarankan pemerintah untuk mengurangi tunjangannya. Ini cara agar bisa tetap kompetitif secara global serta menarik pasar. Lalu yang ketiga itu ada tesis lengkung atau non-linear. Pada tesis ini yaitu menjelaskan bahwa globalisasi pada awalnya memang memperluas negara kesejahteraan, namun pada akhirnya akan mengarah pada penghematan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa yang dimiliki oleh orang-orang yang mendefinisikan atau menyatakan dirinya itu milik atau warga negara dari negara tertentu. Bahkan menjelaskan terhadap globalisasi ini sebagai ancaman, di mana globalisasi ini menjadi ancaman bagi identitas nasional karena menghapus batas-batas yang akan mengarahkan kepada penurunan arti penting negara bangsa. Karena negara bangsa ini merupakan dasar dari nasionalisme, maka penurunannya pun harus sejalan dengan penurunan rasa nasionalisme. Baskan juga menjelaskan bahwa nasionalisme akan muncul bentuk perlawanan terhadap kerugian atau ancaman kepada budaya yang dirasakan. Jika kebangkitan nasionalisme terhadap globalisasi ini muncul, ini mungkin terjadi karena adanya respon atas hilangnya struktur tradisional, di mana struktur tersebut bisa bersifat otoriter, menindas, dan tidak demokrasi. Jika demokrasi ini dinilai sebagai bentuk westernisasi atau upaya untuk menghomogenkan budaya, maka bentuk ancaman seperti nasionalisme atau yang lainnya akan muncul. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan globalisasi. Hal menyatakan bahwa penyebaran demokrasi ini merupakan hasil dari politik dan budaya globalisasi serta proyek dari neoliberal. Selanjutnya, Francis Fox-Piven meramalkan globalisasi ini sebagai perluasan dari ketersediaan dan eksibilitas kekuatan populer. Demokrasi melibatkan pada mekanisme kontrol baru serta konflik yang terus-menerus. Pada globalisasi ini juga mencakup pada menciptakan sirkuit baru, kerjasama dan kolaborasi yang membentang melintasi negara dan benua serta tidak menutup kemungkinan kepada yang tidak terbatas. Apakah demokrasi ini menyebar? Pada 1960 dan 1970-an, para ahli sosial, ilmuwan sosial meragukan ketahanan demokrasi karena pada catatan sebelumnya yaitu keberhasilan rezim otoriter di bekas blok Soviet untuk mengontrol opini dan perbedaan pendapat serta dominasi presiden seumur hidup di Afrika setelah kolonialisme, dan yang terakhir ini rezim serta praktik di Amerika Latin dan juga Asia. Namun pada pertengahan 1970-an hingga 1990 muncullah tren baru yang kebalikan dari tren ini, di mana komunisme turun dan di mana komunisme ini jatuh dan demokrasi ini mulai mendapatkan banyak dukungan, di mana ini dikatakan sebagai gelombang ketiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dihindarkan bahwa demokrasi ini menjadi suatu standar baru politik global.
Namun kita belum sampai pada titik akhir sejarah. Masih banyak terdapat variasi yang luas terhadap kualitas kehidupan politik di bawah payung demokrasi. Yang selanjutnya yaitu peran globalisasi. Searchman berpendapat bahwa para ilmuwan yang meneliti tentang peran koneksi global ini cenderung berfokus pada kategori utama ini. Yang pertama ada iklim internasional yang menguntungkan, di mana ini merupakan argumen berefek domino. Jika suatu negara otoriter telah jatuh, maka negara lain pun akan mengikuti. Tentu ini akan dilibatkan pada globalisasi. Huntington menjelaskan bahwa ekspansi komunikasi dan transportasi global memulailah memicu adanya efek domino ini, yaitu industrialisasi dan pembangunan global, di mana pada ini yaitu mempromosikan demokratisasi melalui inovasi teknologi dalam komunikasi, transportasi, serta industrialisasi. Itu berkontribusi juga dalam pertumbuhan kelas menengah dan pekerja, serta pertumbuhan global yang merusak negara non-demokrasi. Yang ketiga yaitu ada guncangan global, di mana dijelaskan bahwa guncangan ekonomi akan menyebabkan kritisnya legitimasi rezim karena adanya jurang yang jauh antara yang dijanjikan negara dengan apa yang mampu diberikannya, yang dimana ini akan mengakibatkan hilangnya legitimasi rezim dan kemungkinan penggulingan. Selanjutnya yang keempat yaitu pergeseran hegemon global. Teori sistem dunia berpendapat ini merupakan menjadi salah satu faktor penting dalam memahami gelombang ketiga. Transisi ke demokrasi sebenarnya itu berfungsi untuk mempertahankan kekuatan kelas kapitalis, karena di sini terdapat cara agar untuk mengatur kelas pekerja kontroversial secara damai. Yang terakhir yaitu intervensi asing, di mana literatur ini menekankan pada peran positif Amerika Serikat dalam mempromosikan demokrasi serta melakukan pemeriksaan kasus bersejarah bekas jajahan Inggris. Schwarzman dengan tepat mencatat bahwa Amerika Serikat ini memiliki sejarah panjang dalam mengabaikan rezim non-demokratis ketika kepentingan strategis yang dipertaruhkan seperti akses ke sumber daya ataupun posisi geografis. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengekspor demokrasi. Menurut Kinval, meskipun orang Barat memandang ekspor demokrasi ini secara positif, namun yang lainnya memandang ini sebagai ancaman terhadap struktur tradisional, karena ini akan mengakibatkan hilangnya hak istimewa dan keamanan. Globalisasi telah menyebarkan hegemoni transnasional ke wilayah pinggiran seperti bekas jajahan di Afrika. Menyebarkan atau mempromosikan demokrasi dengan kombinasi neoliberalisme ini akan memungkinkan kelas kapitalis untuk mengatasi kebijakan moneter, fiskal, serta industri yang berbeda. Selanjutnya yaitu pergerakan anti-globalisasi. Anti-globalisasi menurut Evans yaitu proyek transformasi yang terorganisir secara global yang bertujuan untuk menggantikan rezim global yang dominan dengan salah satu yang memaksimalkan kontrol politik demokratis dan menjadikan pembangunan yang adil dari kemampuan manusia dan pengelolaan lingkungan sebagai prioritasnya. Singkatnya, gerakan-gerakan ini mempromosikan akses kekuatan politik dan peluang yang adil bagi semua, pengelolaan lahan dan sumber daya yang bertanggung jawab, dan perlawanan terhadap dominasi global. Evans membahas tiga jenis anti-globalisasi ini. Yang pertama itu ada jaringan advokasi transnasional, yang kedua jaringan
konsumen atau buruh transnasional, dan yang terakhir itu adalah gerakan buruh. Yang pertama yaitu ada jaringan advokasi transnasional. Jaringan ini cenderung berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, serta hak perempuan. Strategi yang dilakukan jaringan ini yaitu menciptakan dan sebarkan norma global. Yang kedua yaitu jaringan konsumsi atau tenaga kerja atau buruh transnasional adalah entitas anti globalisasi yang mengejar perusahaan yang mengeksploitasi pekerja dunia ketiga seperti gaji rendah, tanpa tunjangan, kondisi kerja yang berbahaya. Strateginya itu dengan targetkan perusahaan bisa dengan memboikot konsumen. Yang ketiga itu ada gerakan buruh. Gerakan buruh ini mencoba untuk menyebarkan dan mempertahankan standar inti ketenaga kerjaan karena ini termasuk untuk hak berserikat. Strategi yang dilakukannya itu membuat jaringan dengan organisasi buruh. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu masa depan globalisasi. Masa depan globalisasi ini disampaikan ada dua tampilan. Yang pertama ada tampilan pesimistis, yang kedua ada tampilan optimistis. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tampilan pesimistis. Wallerstein melamarkan suatu sistem dunia yang ditandai dengan perubahan ekonomi yang lebih kacau dan lebih banyak kekerasan karena struktur negara terus mengalami penurunan dalam legitimasi. Brian Turner mengkritik sosiolog karena memiliki pandangan yang terlalu optimis dan mengemukakan salah satu pandangan paling suram tentang masa depan. Sosiologi neo-Malthusian globalisasi mengusulkan untuk meneliti hubungan antara 1. Kerusakan lingkungan karena limbah dan penipisan sumber daya. 2. Politik radikal yang didasarkan pada agama fundamentalis. Yang ketiga, perang baru dan pemuda aliansi. Yang keempat, meningkatkan pentingnya tanggapan hak asasi manusia untuk negara-negara yang gagal. Dan yang kelima, yaitu pentingnya ide-ide agama termasuk yang mendorong kekerasan. Hanya sedikit yang beberapa prediksinya yang diulas di sini. Pertama, Turner berpendapat bahwa tata kelola global yang diperlukan untuk mengatur konflik lokal dan regional akan menumbuhkan sistem dominasi dan regulasi yang tidak dapat disediakan negara. Kedua, menipisnya sumber daya lingkungan yang terlalu terkuras untuk mendukung pertumbuhan penduduk akan membutuhkan eksploitasi luar angkasa karena negara-negara berjuang untuk mempertahankan sumber daya alam untuk populasinya. Selanjutnya yaitu tampilan optimistis. Meskipun Pippen tidak memandang globalisasi sebagai akibat dari pajar demokrasi global atau sosialisme global, ia berpendapat bahwa globalisasi dapat dimanfaatkan untuk reformasi yang positif. Globalisasi sedang terjadi tetapi tidak positif atau negatif atau monolitik atau tak terhindarkan. Sementara globalisasi memiliki masalah sosial yang tidak diinginkan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penelitian sosiologis masa depan globalisasi. Robertson dan White berpendapat bahwa meskipun sosiolog adalah yang pertama memulai diskusi tentang globalisasi, para peneliti atau sosiolog ini sering mengabaikan dimensi sosial globalisasi. Lebih jauh lagi, sementara ada banyak teori tentang globalisasi, namun ada kekurangan data empirisnya. Globalisasi adalah fenomena yang sulit dipelajari. Para peneliti tidak hanya bergumul dengan definisi yang bersaing, tetapi fenomena itu sendiri terfragmentasi, tidak lengkap, terputus-putus, dan dalam banyak hal merupakan proses yang kontradiktif dan membingungkan. Menurut Guillen, penelitian masa depan perlu mengikuti aturan metodologi yang baik, termasuk mendasarkan penelitian dalam teori dan mengukur variabel dengan cara yang sesuai dengan definisi teoritis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada lebih banyak ketidaksepakatan daripada kesepakatan di antara para sosiolog politik.
tentang keberadaan, durasi, dan dampak globalisasi. Mungkin butuh waktu lama sebelum para sosiolog memiliki teori globalisasi, tetapi tidak berarti bahwa upaya untuk memahami globalisasi tidak membuahkan hasil. Mengutip Guillain, globalisasi bukanlah beradab, merusak, atau lemah, tetapi merupakan fenomena nyata yang mentransformasikan setiap institusi sosial termasuk negara bangsa dengan cara yang membawa konsekuensi positif dan negatif bagi semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.